Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku kelas 8 Rombel 3 ya, yang Pak Sus cintai dan Pak Sus banggakan. Anak-anakku yang hebat, syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu dalam virtual kelas dengan aplikasi Google Meet ya, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan ini nikmat Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Sebelum Pak Sus lanjutkan untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, saya mohon Ketua Kelas Mbak Heni ya untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Mbak Heni. Ya Pak, teman-teman sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih Mbak Eni. Untuk selanjutnya, Pak Sus akan mengecek kehadiran untuk anak-anakku semuanya di kelas virtual ini. Dan tolong apabila nanti Pak Sus sebutkan namanya, nanti unmute ya, mengeklik mikrofonnya, di unmute, kemudian mengucapkan satu kata yang mewakili semangatnya pada pagi hari ini ya, mewakili perasaannya ya, semangat, apa masih ngantuk dan lain sebagainya ya. Coba Pak Sus akan absen satu persatu dan di unmute nanti mikrofonnya ya. Mulai dari yang pertama ada Mas Aditya Wahyu. Mana Mas Adit? Semangat. Ya, terima kasih. Mas Anselmus Aka. Sehat, Pak. Mantap, luar biasa. Mbak Dian Caroline. Semangat teman-teman. Wah, ini luar biasa ya. Mbak Eka Dewi Handayani. Ya, semangat teman-teman semua. Terima kasih membagikan semangatnya. Mbak Endah Triani. Oh, mungkin kendala jaringan ya. Oh, sudah tadi sudah unmute mikrofonnya. Mbak Heni Ambarwati. Semangat teman-teman. Luar biasa. Mbak Meini Renaningrum. Semangat. Semangat. Terima kasih. Mas Nagaligan. Semangat. Iya, terima kasih. Mas Rianda Herlan. Jangan lupa bahagia, teman-teman. Luar biasa ya. Mbak Rini Setiawati. Semangat, semangat, semangat. Iya, baik. Terima kasih, luar biasa. Semuanya sudah masuk dalam virtual kelas ini. Dan ini coba Pak Sus akan tampilkan. Oh, sebentar ya. Ternyata, apakah sudah terlihat Mas Naga? Baru proses, Pak. Baru proses ya. Ya. Ini Pak Sus menampilkan PowerPoint, apakah sudah terlihat? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. terlihat Pak. Belum ya? Baik. Sebentar. Sebentar. Baik, Pak Sus akan ulangi ya, untuk menampilkan PowerPoint-nya.
Baik, Mas Naga sudah terlihat? Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Baik, anak-anakku semuanya kelas 8. Hari ini kita akan mempelajari, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan belajar tentang struktur dan fungsi sendi ya pada sistem gerak manusia. Dan pada pertemuan sebelumnya, kalau coba ini Mbak Rini, pada pertemuan sebelumnya, pertemuan pertama kita belajar tentang apa? Kalau boleh menyampaikan. Sebelum masuk struktur dan fungsi sendi ini, kita pertemuan pertama belajar tentang apa Mbak Rini? Tentang gerak ya Pak ya? Apa ya Pak? Iya, betul ya. Kita mempelajari tentang struktur dan fungsi rangka itu sendiri, tentang geraknya. Baik. Anak-anakku, pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang ini ya, kompetensi dasar yang diharapkan pada kalian nanti bahwa kalian dapat menganalisis gerak pada makhluk hidup ya, sistem gerak pada manusia dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Kemudian apa tujuan dari pembelajaran hari ini ya? Jadi pembelajaran hari ini tentunya yang pertama adalah ini ya. Kalian nanti para peserta didik dapat menganalisis macam-macam sendi, kemudian nanti kalian dapat menganalisis struktur dan fungsi sendi, ya. Kemudian yang terakhir nanti pada pertemuan ini akan ada penugasan, ya. Tugasnya adalah nanti menganalisis upaya menjaga kesehatan sendi, ya. Begitu. Baik. Anak-anak, untuk selanjutnya Pak Sus akan mencoba ke learning tools ya, semuanya nanti coba mencoba. Kita akan mencoba ke learning tool, tapi sebelum itu Bapak akan membagikan kelompok secara acak ya. Baik, ini kelompok acaknya. Mbak Heni bisa melihat ini generator kelompok acaknya? Bisa, Pak. Iya, baik ya. Di sini ada Mas Adit, Mas Aka, kemudian Mbak Dian, dan seterusnya sampai Mbak Rini. Pak Sus akan membagi menjadi 2 kelompok di sini ya. Siap-siap nanti silakan bekerja dengan kelompoknya. Ini yang milih adalah sistem ya, bukan Pak Sus yang memilih. Nanti jadi ini nanti objektif ya. Coba kita lihat. Kita bagi siapakah yang menjadi rekan satu kelompoknya. Ya, ini masih menunggu. Akuisisi data gagal, pastikan tidak ada kesalahan dalam input konten. Waduh, ini enggak ya? Coba lagi. Ya, mohon maaf, ini kenapa masih gagal ya? Kita coba ulangi. Ya, baik. Ini kita anggap sudah terbagi menjadi 2 kelompok ya, karena memang ini kadang sistem yang keliru. Baik, kalau begitu ini mengantisipasinya adalah seperti ini saja. Jadi kelompok yang pertama ada, oh ya mohon maaf, karena ini menjadi observer. Baik, ini naik ke atas. Ya, kelompok yang pertama ini ada Mas Adit, Mas Aka, Mbak Dian, Mbak Eka, Mbak Endah, dan Mbak Heni. Kemudian kelompok yang kedua ada Mbak Meini, Mas Naga, Mas Rianda Herlan, dan Mbak Rini Setio. Ya. Selanjutnya adalah kita akan menuju ke sini. Baik anak-anakku, sekarang coba nanti Pak Sus akan share di kolom chat ya. Pak Sus akan share di kolom chat. Oke. Coba silakan akses, kita akan menuju ke Google Jamboard anak-anak. Ya, kita akan menuju ke Google Jamboard-nya. Baik,
Silakan klik itu di kolom chat. Pak Sus sudah mengirimkan di kolom chatnya. Di situ ada link untuk menuju ke Google Jamboard. Kita akan menuju ke Google Jamboard ya, anak-anak. Silakan menuju ke Google Jamboard dan perhatikan yang ada di sini ya. Perhatikan gambar yang termuat di sini. Ini adalah gambar yang diambil dari foto.tempo.co ya. Gambarnya jelas ya anak-anak. Jadi ada seorang bapak-bapak yang sudah tua. Oh, terima kasih, ini sambil saya cek ya. Berarti sudah ada yang masuk, sudah ada 9 yang masuk ke Google Jamboard. Terima kasih ya. Nanti kalau pakai laptop tinggal memang open di new tab-nya. Kemudian kembali ke gambar. Ini adalah gambar seorang bapak-bapak yang sudah terlihat ya, jelas ya. Ini gambarnya sudah tua begitu, tapi dapat melakukan gerakan seperti itu. Gambar yang kedua, nah ini ya, ini pasti Mas Rianda dan Mas Naga ya, Mas Adit begitu. Biasanya yang anak-anak cowok menyukai ya, dan ini memang sepak bola yang cukup terkenal ya. Dia sedang memegang lututnya ya. Jadi ini pada saat pertandingan, kemudian dia mengerang kesakitan pada bagian lututnya ya. Gambar nomor 2. Kemudian di gambar nomor 3 sekarang kita lihat ya. Nah ini ada gambar, sumbernya dari klikdokter.com ya. Ini gambarannya ya. Kalau divisualisasikan tadi seperti ini. Nah sekarang ya. Nah setelah mencermati ketiga gambar tadi, tuliskan pertanyaan yang muncul dalam pikiran kalian anak-anak. Bebas ya, tapi sesuai dengan tema kita hari ini ya, pembelajaran kita hari ini. Caranya adalah silahkan klik ini, sticky note ya, yang terdapat di bawah kursor pada menu bagian kiri ya. Di menu bagian kiri ini ada sticky note. Nah, silakan kalian ketik di sini pertanyaan, tuliskan apapun ya. Tuliskan pertanyaan. Nah, kemudian nanti klik save. Nah, nanti akan muncul nih. Ini Pak Sus sudah mencontohkan satu ini ya. Coba yo, belum ada yang muncul ini pertanyaannya. Silakan. Nah, nanti boleh tuliskan pertanyaannya menggunakan sticky note-nya. Pak Sus tunggu 3 menit. Ayo dari kedua kelompok tadi. Silakan ada yang menuliskan pertanyaan, ditempelkan ke sini ya. Menggunakan sticky note. Apakah ada yang kesulitan? Silakan menyampaikan apabila belum bisa. Saya sudah, Pak, tapi kok belum. Saya sudah, Pak, tadi. Sudah ya? Iya, saya juga sudah, Pak. Iya. Sudah, Pak. Sudah. Oh iya, ini baru, mohon maaf ya, karena memang kita kendala jaringan. Baik, terima kasih. Sudah ada ini yang warnanya biru. Nanti warnanya boleh diubah-ubah ya. Nah ini. Baik. Sudah ada pertanyaan, mohon maaf. Oh ya, ini ada, bagus, diberikan nama. Tadi Pak Sus belum menyertakannya. Nanti tolong diberikan nama karena ini sebagai evidence anak-anak, ini bukti ya. Nanti kan terrecord ya, sudah tahu. Jadi wah, ini pertanyaan Mas Naga bagus sekali. Pak Sus taruh di sini ya. Mengapa seseorang dapat melakukan berbagai gerakan ya? Ini berarti merujuk pada gambar yang pertama tadi ya. Baik. Ada lagi? Coba silakan semuanya ya, walaupun tadi sudah Pak Sus bagi kelompok, tapi semua boleh bertanya ya. Jangan mengandalkan rekan kelompoknya. Yuk coba pakai sticky note-nya. Tulis di situ ya. Pak, muncul. Ya Mbak Heni. Saya sudah menulis pertanyaan, Pak, tapi belum muncul. Oh belum muncul ya. Baik. Mohon maaf ya.
Jadi kendala mungkin Pak jaringannya. Susilo, itu mungkin munculnya di halaman 1, Pak. Oh iya, betul. Saya ngintip kok muncul iya. di halaman Baik. 1. Mungkin tadi masih ke halaman selanjutnya. Baik, ini Mas Rianda ya bertanya, bagaimana agar sendi-sendi tersebut tetap sehat? Keren ya, pertanyaannya keren ini. Iya, gimana ya sendi-sendi itu biar tetap sehat? Coba Pak Sus cek apakah ada yang ke halaman selanjutnya, sebelumnya. Oh iya, ini ya, ada yang bertanya dan di halaman Pak Sus pindahkan ke sini sebentar ya. Baik. Ya, terima kasih anak-anakku, ini pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ya muncul dari kalian. Nih, apakah yang membuat orang bisa lentur ya melakukan berbagai gerakan? Ini ada sedikit tipu, enggak apa-apa. Terus, mengapa orang dapat melakukan berbagai gerakan? Ini pertanyaan dari Mbak Heni. Satu lagi ya. Ya, kita coba tuh di sini. Apakah yang membuat orang bisa lentur melakukan berbagai gerakan? Ya, luar biasa. Pertanyaan-pertanyaan yang hebat. Nah, pertanyaan-pertanyaan kalian yang hebat-hebat ini akan kita jawab ya melalui aktivitas berikut. Tadi masih ingat ya dengan kelompoknya ya. Ingat ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian ini pertanyaan dari Mas Naga sampai tadi ini Mbak Heni, terus belum ada namanya tapi tadi Pak Sus sudah mendengar suaranya ya. Jadi ada Mas Aka juga sudah nulis. Nah, anak-anakku yang hebat, kita akan melakukan kegiatan pembelajaran setelah ini sesuai dengan kelompok kalian ya, sesuai dengan kelompok yang tadi. Kita akan menuju ke ini, lembar kerja peserta didik ya, lembar aktivitas kalian. Nanti ada waktu 10 menit ya, coba 10 menit. Pak Sus akan share linknya, dalam kolom chat ya. Kembali lagi-lagi silahkan cermati di kolom chat, silahkan klik saja, nanti akan menuju ke new tab. Dan kelompok 1 ya, ini perhatikan dulu, yang pertama ini adalah identitasnya ya, identitasnya. Kemudian ini kompetensi dasar dan tujuan yang tadi Pak Sus sudah sampaikan. Sekarang ke aktivitas anak-anak ini, apa yang harus kamu lakukan ya? Baik, apa yang harus kamu lakukan? Silahkan dilihat baik-baik nanti di Google Slide yang ketiga ya. Jadi di slide yang ketiga ya. Anak-anakku yang hebat ini, tiap kelompok nanti ya mengerjakan. Yang pertama adalah, ini kan tadi sudah Pak Sus share juga, masuk ke breakout room. Jadi kelompok 1 tadi Mas Adit, Mas Aka, sampai tadi Mbak Heni ya, nanti masuk ke room 1. Kemudian kelompok yang kedua tadi Mbak Meini, Mas Naga, Mas Hirlan dan Mbak Rini nanti masuk ke room yang kedua. Lah yang dikerjakan apa? Yang kalian diskusikan adalah kelompok 1 nanti mengerjakan yang Pak Sus beri warna kuning ini ya. Yang Pak Sus beri warna kuning. Jadi silahkan mengisi slide yang di warna kuning. Diskusi di situ ya. Kemudian kelompok 2, kelompoknya Mas Hirlan tadi, tolong menuju ke slide yang berwarna ini ya, biru ya. Ke slide yang di bawah. Jadi sudah Pak Sus berikan keterangan. Jadi ini tabel untuk kelompok 2. Sehingga tiap kelompok lembar kerjanya sendiri-sendiri ya. Dan silakan kalian diskusikan di situ. Kalian semua bisa mengedit ya. Kalian semua bisa mengedit di sini satu kelompoknya. Silakan mengisi. Yo. Dicoba yuk, satu saja mempraktekkan yuk, mengisi yang satu.
Silakan, kursornya ada yang ditampilkan di, ya ini terima kasih kelompok 1 sudah ada 2 yang ke tabel pertama. Mengisi 1 saja ya, boleh mengisi 1 saja. Silakan. Jangan mengubah-ubah tabelnya, jangan mengubah-ubah tata letaknya, ya. Kalian anak-anak silahkan mengisi di situ, ya. Boleh 1 orang mengisi 1 aktivitas, silahkan kalian diskusi dengan kelompoknya. Sementara Pak Sus akan berpindah room, ya. Nanti Pak Sus akan ke room 1 ngecek, ya, menilai kalian yang ada di kelompok 1. Kemudian Pak Sus akan meloncat lagi nanti ke room 2 untuk mengecek diskusi yang terjadi di kelompok 2, ya. Setelah 10 menit kita selesai, kita akan masuk kembali ke 1 room yang sama, ya. Begitu. Ya, silakan mengisi, ya. Silakan mulai mengisi. Ini mana yang kelompok 2? Nah, ini kelompok 2 ada 3 yang beraktivitas di sini, ya. Gus. Silakan jawaban kalian anak-anak diskusi kelompoknya. Ya. Nah, ini kelompok 2 sudah ada yang mengisi, ya. Ini Pak Sus loncat dulu mengecek yang kelompok 2. Iya, sudah mulai mengisi. Menggelengkan dan menganggukkan kepala. Ya, arah geraknya kanan kiri, ya. Silakan coba. Baik. Kolom yang sudah diisi oleh rekannya, yang penting jangan dihapus, ya. Tidak boleh karena 1 kelompok, ya. 1 kelompok tidak boleh saling-saling ini. Ya, Pak Sus coba menuju ke kelompok 1. Ke room kelompok 1. Ya, ini sudah. Baik. Ya, luar biasa, ya. Kalian semuanya anak-anak yang hebat. Diskusinya silakan. Sebenarnya diskusinya sambil ini, ya. Silakan sambil ngomong, ya, menyampaikan, berbicara. Ini kalau gini kan nanti diskusinya. Silahkan loh, ini boleh loh, ya, sambil ngomong boleh loh, ya. Kelompok 1, Mbak Eka, Mbak Enda, Mbak Heni sambil diskusi, ya, silakan sambil diskus, ya. Enggak apa-apa, karena kita sudah masuk ke dalam room yang sama. Ya, boleh. Siapa ini? Heni, Pak. Nah, Mbak Heni, silakan. Untuk yang hubungan antar tulang itu diisi apa ya, Pak? Apa nama tulangnya atau apanya ya, Pak? Ya, hubungan antar tulangnya, nama tulangnya aja, tulang apa dengan tulang apa. Atau begini, Mbak, mohon maaf, nanti kalau ini susah, ya, boleh ini diisi nama sendinya, ya. Artinya dia masuk hubungan secara fungsional apakah sinartrosis, diartrosis, apa amfiartrosis. Itu boleh. Tidak ada nama-nama pada Mbak Heni dan kelompok yang lain pada aktivitas ini anak-anak juga melakukan studi literatur, ya. Boleh membuka website, boleh membuka buku bahan ajar dari Pak Sus yang ada di LMS, boleh dibuka, di-download, ya. Kemarin kan sudah baca. Silahkan. Jadi mencari datanya dari situ, ya. Atau kalian membuka tab baru, membuka YouTube boleh, ya. Silahkan. Jadi kalian belajar boleh membuka sumber apapun, ya. Tentunya sumber yang relevan untuk aktivitas ini. Ya, baik, ya. Karena waktu ini mungkin cukup sampai ke sini, ya, anak-anakku, ya. Waktunya sudah habis. Ya. Baik semuanya, saat waktunya sudah habis dan semua kembali ke room yang sama. Ya, tinggalkan breakout-nya. Ya, terima kasih. Ini sudah kembali ke sini, ya. Mbak Heni, Mas Naga, Mbak Eka, Mas Aka, Mbak Rini, semuanya. Ya, semuanya sudah kembali dalam room yang sama. Nah, sekarang, ya,
Sekarang silahkan tiap kelompok untuk menyampaikan. Ya, tadi menemukan apa? Ya, nanti kelompok yang lain menanggapi ya. Boleh bertanya, ya. Boleh juga nanti membandingkan. Kok tadi saya menemukannya ini, begitu jawabannya. Boleh. Ya, silakan kelompok 1 menyampaikan. Satu saja ya. Satu baris saja. Silakan diwakili siapa, anak-anakku? Kelompok 1. Mbak Dian ya, Mbak Dian. Belum mendengar suaranya Pak Sus tadi. Mbak Dian kelompok 1. Boleh disampaikan dari hasil datanya ini Mbak Dian? Nggih, Pak. Iya. Yang pertama menggelengkan kepala. Arah geraknya ke kanan ke kiri. Begini ya, Pak. Kalau menggelengkan ya, Pak. Iya Mbak Dian, ini kalau pakai Google Meet itu Pak Sus juga nggak bisa ngelihat Mbak Dian ini masalahnya ya. Tadi Iya Mbak Dian. yang kelompok kami lakukan menggeleng ke kanan ke kiri gitu. Kemudian hubungan antar tulangnya diartrosis. Iya. Tapi ini tadi mencarinya di bahan ajar yang sudah Pak Sus berikan. Wow, hebat ya. Sip. Terus nama sendinya, tadi teman-teman sepakatnya ini sendi putar. Iya. Geleng-geleng. Baik. Terima kasih Mbak Dian, luar biasa. Hebat kerja dengan kelompoknya ini ya. Bagus. Terus sekarang kita menuju ke kelompok 2. Ayo kelompok 2 diwakili siapa? Mbak Rini mungkin, karena belum mendengar suaranya. Yo Mbak Rini ya. Ya Pak. Nggih, dibuka dulu nggih Pak nggih hasilnya. Nah ini Mbak Rini. Kecil sekali nih ya tulisannya ya. Untuk yang kolom pertama ini. Oh ini ya. Ya. Kecil Mbak Rini sekali. silakan. Menggelengkan dan menganggukkan kepala. Ini aktivitasnya nggih Pak. Untuk arah gerakannya kanan kiri atas bawah karena menggeleng-gelengkan dan mengangguk-anggukkan. Jadi arahnya ke kiri, kanan kiri atas bawah. Hubungan antar tulang secara fungsional tulang tengkorak dengan tulang leher. Nama sendinya yaitu sendi putar. Ngoten Pak. Iya baik, terima kasih ya. Hasil diskusi yang luar biasa dengan rekan-rekan kelompoknya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Ini juga sudah terjawab ya. Ini sudah terjawab ini. Kelompok 1 juga sudah menjawab. Ya, baik. Anak-anak yang luar biasa sekarang, coba ini. Kesimpulannya coba. Satu saja boleh menyampaikan. Yuk kesimpulan, walaupun di sini harus membuat 5 ya. Nanti aktivitas ini memang harus ada 5 kesimpulan yang diambil ya. Coba, kalau tadi Mbak Rini menyampaikan apa? Saya ya Pak Susilo, saya buat kesimpulannya ya. Kalau menurut kelompok kami itu bisa disimpulkan bahwa kita itu bisa melakukan gerak karena ada sendi. Itu kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua, sendi itu bisa memungkinkan kita untuk melakukan berbagai gerakan, Pak. Seperti itu, Pak, hasil diskusi dari kelompok kami, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Luar biasa ya aktivitas diskusi pada pertemuan hari ini. Luar biasa Nana memang. Hari ini kita fokus pada pembelajaran tentang aktivitas ya, struktur dan fungsi sendi. Jadi aktivitas kita sehari-hari yang digambarkan dalam berbagai kegiatan ini yang melibatkan sendi ya, yang melibatkan sendi. Dari mulai aktivitas menggelengkan dan menganggukkan kepala, ada 10 aktivitas yang tadi kalian sudah laksanakan sampai dengan
menggerakkan tulang belakangnya. Karena ini aktivitas sering, kalian sering duduk ya. Ini menggerakkan tulang belakang itu kalau ambigu ya, biasanya kita itu sering kita itu kalau meregangkannya, ini bahasanya sebenarnya meregangkan tulang belakang gitu ya, karena kita aktivitas duduk lama, kalian ya di depan komputer, di depan laptop untuk aktivitas pembelajaran virtual ini pasti seringkali untuk menghindari bosan nanti atau menghindari capek, yaitu meregangkan tulang belakang. Terima kasih sudah sampai dengan kesimpulannya, menarik kesimpulan. Nah, anak-anakku, untuk selanjutnya masih adakah dari kelompok yang akan bertanya? Silakan. Boleh. Baik, apabila tidak ada, anak-anak sekarang kita menuju ke Mentimeter. Ya, kita sudah menuju tahap akhir pembelajaran. Tadi sudah melakukan aktivitas dan menyimpulkan ya. Kalian semuanya sudah hebat menjawab di situ. Menuju ke Mentimeter anak-anak. Coba ya, Pak Sus akan kirimkan linknya. Atau kalian silahkan yang menggunakan laptop ya, silakan buka tab baru, silakan ketik menti.com ya, silakan klik menti.com, kemudian join ya, silakan kalian join presentation. Jadi Menti yang di bawahnya, atau ini sebentar Pak Sus akan kirimkan linknya, tapi sedikit ngehang ya, ada baik, anak-anak adakah yang sudah membuka menti.com? Minta kode, Pak. Ya, kodenya adalah anak-anak apabila sudah masuk ke join a presentation, kemudian silakan masukkan kodenya ya. Kodenya adalah 9497. Nah, akan Pak Sus kirimkan ya. 94975016 atau kalian bisa akses di link ini ya. Ini linknya. Sus akan kirimkan di kolom chat. Baik, sekali lagi kodenya apabila kalian sudah masuk ke menti.com ya, join presentation, kodenya adalah 94975016 ya. Sudah ada 3 yang masuk ke situ ya, mohon maaf, sudah masuk ke Menti. Jadi ada 3 anak, ikonnya ada yang crab ya, kemudian ada yang emotnya, ini sudah ada 4. Baik, kita akan mengerjakan soal sebagai bagian dari penarikan kesimpulannya anak-anak. Artinya ini sebagai post test ya, dari pembahasan kita tadi, dari diskusi kita tadi. Kita akan coba lihat apakah tentang materi tentang struktur dan fungsi sendi ini sudah kalian tangkap ya. Silakan kalian jawab, nanti silakan kalian jawab ya. Baik, ini pertanyaannya yang diwakili 1 saja ini nanti ya, diwakili 1 saja. Answer fast to get more point ya. Silakan ini yuk, dibentuk yuk. Sendi yang dibentuk oleh siku, kemudian ibu jari dan tapak tangan, sendi antara tulang paha dan gelang panggul berturut-turut adalah ya. Bentar. Pak Sus. Iya, ini ya. Baik. Sudah menjawab? Ada 1 yang salah, tidak apa-apa anak-anak ya.
Kita lihat siapakah leaderboardnya. Oke, baik. Sekarang anak-anakku sudah selesai ya, kita mengerjakan untuk soal post testnya. Sekarang coba kalian tulis refleksi. Masuk masih menti ya anak-anak ya. Silakan tuliskan di sini, di refleksi ini anak-anak. Apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, apa yang kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Dan apa yang masih belum kalian pahami, coba kalian tuliskan. Masih ke menti anak-anak ya. Jadi tolong sekali lagi, masuk ke menti.com, kemudian masukkan kodenya 94975016. Silahkan kalian tuliskan. Pak Sus beri waktu 2 menit coba. Menggunakan handphone pun bisa anak-anak ya. Silakan masuk menti.com. Nanti refleksi yang kalian tulis akan muncul pada layar yang Pak Sus tuliskan ini ya, di sini. Ya. Ya, masih Pak Sus tunggu coba. Iya, terima kasih sudah ada yang mengisi ya. Nah, ini ya. Ini refleksinya. Baik, ini emotnya kita pinggirkan dulu. Mempelajari macam-macam sendi dan penerapannya dalam gerak anggota tubuh. Yang disukai belajar sambil mempraktekkan gerak. Belum paham tentang hubungan antar tulang. Ya. Sip. Terima kasih Mas atau Mbak ini yang menulis ya. Ini ya, jadi iya, terima kasih Mbak. Ini refleksinya Nana ya. Jadi kalian tadi sudah mempelajari macam-macam sendi dan penerapannya. Kemudian yang disukai adalah belajar sambil mempraktekkan dan sambil diskusi ya tadi dengan teman-teman dalam satu room, kan kalian bisa saling tukar pikiran begitu. Saling praktek tadi di depan kamera, meskipun di depan kamera artinya yang selama ini kalian sering mematikan kamera ya, hari ini tidak bisa karena diskusinya harus mempraktekkan. Kemudian kalian, ini masih ada yang belum paham tentang hubungan antar tulang ya. Ini berarti nanti kelanjutannya adalah bisa pelajari lagi di modul yang Pak Sus tuliskan, atau nanti Pak Sus akan mengirimkan di LMS untuk materi atau mind mapping agar lebih mudah memahami tentang pertemuan kita pada pagi hari ini ya. Nah, ini juga bagian refleksi dari Pak Sus ya. Berarti silahkan tuliskan masukan untuk pembelajaran berikutnya. Itu kalian boleh anak-anak, misalnya kan kita learning kita virtual meeting ya. Artinya Pak Sus, misalnya Pak Sus jangan gunakan Menti ya. Pekan depan Pak Sus gunakan Kahoot saja misal, karena menggunakan Menti kalian susah. Itu masukan untuk Pak Sus ya. Atau Pak Sus tadi ketika di Google Slide ya, tabel yang Pak Sus berikan begitu ini sangat kecil-kecil, jadi kami dalam mengisi susah lah. Itu bagian dari nanti Pak Sus memperbaiki pembelajaran di pekan selanjutnya ya. Boleh masukannya adalah
dalam hal Pak Sus menyampaikan, dalam hal learning tools yang kita gunakan, misal susah ya menggunakannya, atau kita pakai virtual meetingnya pekan depan pakai apa gitu ya. Misalnya Pak kalau pakai Google Meet susah, nah kita misalnya enjoy pakai Zoom, ya kita pakai Zoom. Atau ada yang mencoba untuk memakai Big Blue Button dalam LMS model kita, boleh ya. Begitu. Terima kasih anak-anakku yang luar biasa. Ini refleksi post test, kemudian refleksi, dan ini sudah selesai ya. Ada hal yang mau ditanyakan, silahkan. Boleh, kalau tidak ada, Pak Sus akhiri ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Sampai bertemu pada pekan selanjutnya. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari Pak Sus. Sampai bertemu pada pertemuan pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.